Oke guys, istilah kedua yang mau saya tekankan di sini mengenai perdebatan Bung Roger dengan Sylvester Matutina di iNews kemarin itu adalah istilah parsimoni. Bung Roger mau menggunakan itu sebagai perbandingan kata cawe-cawe yang dijadikan debat panas di antara mereka pada saat di iNews kemarin itu. Uh, Perbandingannya adalah istilah cawe-cawe itu bagi Roger adalah istilah yang sederhana yang mudah dipahami untuk menunjukkan suatu intrik-intrik negatif oleh Presiden Jokowi. Dia membandingkan itu dengan istilah parsimoni di dalam hukum. Lalu Bung Sylvester Matutina seperti tidak paham apa itu parsimoni. Um, Sebenarnya ya kalau kita lihat dalam berbagai artikel ilmiah, sebenarnya parsimoni itu menunjukkan pada suatu upaya untuk menyederhanakan suatu konsep yang sulit untuk dimengerti, sehingga dengan penyederhanaan itu, dengan membuat simple konseptual itu, orang menjadi mudah mengerti. Oh, maksudnya seperti ini gitu ya. Dalam konteks perdebatan itu Bung Roger mau bilang publik akan sulit menerangkan intrik-intrik dari Presiden Jokowi kalau menggunakan bahasa yang terlalu rumit gitu. Istilah yang akan mudah untuk dimengerti adalah istilah cawe-cawe. Nah, seperti itu kira-kira yang dimaksud oleh Bung Roger. Nah, lalu dia sebutkan bahwa parsimoni juga di dalam ilmu hukum itu ada. Dari berbagai sumber yang kita bisa baca sendiri di internet itu, di semua bidang ilmu ada prinsip parsimoni. Termasuk di ilmu hukum sendiri. Memang tidak tertulis secara harafiah parsimoni begitu di dalam peraturan perundang-undangan, karena kan undang-undang kita harus tertulis dalam bahasa Indonesia, sementara parsimoni ini adalah bahasa asing. Tetapi kalau kita lihat secara jeli di dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, di sana kita dapat melihat bahwa pembentukan perundang-undangan itu harus dilakukan berdasarkan asas kejelasan rumusan, kejelasan tujuan. Kenapa harus dijelas? Maksudnya adalah menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, bahasa Indonesia yang sederhana, sehingga tujuannya itu menjadi jelas, sehingga bahasa yang dipakai di dalam peraturan perundang-undangan itu menjadi selaras dengan bahasa atau pengertian masyarakat Indonesia sehari-hari. Nah, ini sebenarnya pasal ini sebenarnya mau merupakan penerjemahan atau interpretasi dari prinsip parsimoni. Ya, cuman karena istilah ini jarang digunakan karena ya apa namanya, orang lebih berpikir bahwa apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan itu yang kemudian dijadikan rujukan berpikir. Tetapi kalau orang yang punya pemikiran teoretik dan filosofis seperti Bung Roger akan dengan mudah memahami, oh ya, parsimoni itu ada juga di dalam ilmu hukum, salah satunya di pasal yang tadi saya sebutkan. Kalau kita konsen juga pada teori struktur norma misalnya, atau mungkin dalam hukum pidana itu ada satu istilah yang sinonim dengan prinsip parsimoni adalah lex stricta, bahwa peraturan perundang-undangan itu harus tertulis dengan bahasa yang jelas dan tegas. Tidak boleh ada istilah asing, istilah yang ambigu, dan tidak boleh ada analogi. Nah, ini sebenarnya merupakan prinsip yang sama juga dengan prinsip parsimoni itu. Jadi, terima kasih Bung Roger sudah mengingatkan bangsa Indonesia tentang berpikir yang lebih komprehensif tentang hukum.